Nah, kenapa kemudian sekarang ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam, dan ada yang lain? Ada 3 agama besar di dunia ini yang sering kita sebut. Kalau kita mengacu kepada 3 agama besar ini, mulai dari Yahudi, kemudian Kristen, dan yang paling terakhir adik bungsu namanya Islam. Kenapa penyebutan nama Tuhannya nyaris sama? Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai salah seorang ustadz yang membahas mengenai perbedaan antara orang Yahudi, Kristen, dan juga Islam ya. Jadi teman-teman sekalian, silakan tonton dan kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita. Walaupun sebenarnya ada beberapa juga yang keliru, tetapi setidaknya dia mengajak untuk berdamai gitu ya, mengajak untuk saling menghargai gitu, baik Islam, Kristen, dan juga Islam. Ini inti daripada pembicaraannya. Dia membahas tentang nabi-nabi di Alkitab dan juga yang diimani oleh orang Islam di kitab suci mereka, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, langsung saja untuk kita cek video yang ada berikut ini. Nah, kenapa kemudian sekarang ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam, dan ada yang lain? Ada 3 agama besar di dunia ini yang sering kita sebut. Kalau kita mengacu kepada 3 agama besar ini, mulai dari Yahudi, kemudian Kristen, dan yang paling terakhir adik bungsu namanya Islam. Kenapa penyebutan nama Tuhannya nyaris sama? Yahudi menyebutnya sebagai El, karena Ibrahim, Elohim. Taurat menyebutnya Abraham, Injil menyebutnya Abraham, Quran menyebutnya Ibrahim. Ibrahim bukan bangsa Arab. Iya. Jangan terkecoh. Ibrahim itu bukan bangsa Arab. Kalau Ibrahim itu bangsa Arab, berarti bangsa Yahudi juga Arab. Bukan. Ibrahim itu berasal dari Mesopotamia, yang kemudian sering kita sebut sebagai Irak hari ini, atau dulu sering kita sebut Babilonia. Ibrahim lahir di satu tanah yang bernama Urul Kaldania. Kemudian Ibrahim menyeberang ke Mesir, maka Ibrahim disebut dengan Abraham. Abraham di dalam bahasa bangsa-bangsa Nabi yang terdahulu artinya orang yang melintas. Apa yang dilintasi? Gurun. Ibrahim menikah dengan perempuan Mesir yang bernama Sarah, melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak. Kemudian Ibrahim menikah lagi dengan perempuan yang berasal dari Palestina. Injil sering menyebutnya Kanaan atau Filistin. Punya anak laki-laki namanya Ismail. Maka ujung El itu menunjukkan Tuhan. Kalau ada nama Daniel, Samuel, yang LLLL itu berarti Tuhan di dalam bahasa Ibrani. Kemudian anak keturunannya, saya singkat saja. Ibrahim punya anak namanya Ishak, menurunkan anak laki-laki namanya Jacob di dalam Injil. Quran menyebutnya Yakub. Kemudian Allah menyebutnya Israel, Injil menyebutnya Israel. Ezra artinya kekasih, El artinya Tuhan, karena Yakub adalah kekasih Tuhan atau kekasih Allah. Yakub punya anak 12 orang bersaudara yang sering disebut sebagai Bani Israel, karena anak keturunan Yakub. Yakub disebut Israel, anak Yakub disebut Bani Israel. Siapa? 12 orang. Yusuf bersaudara. Abangnya Yusuf bernama Lewi. Lewi punya anak namanya Imran. Imran punya anak namanya Moses dalam Injil. Quran menyebutnya Musa. Dan punya adik yang bernama Harun. Adik Lewi namanya Yahuda, yang kelak menjadi cikal bakal nama agama Yahudi. Yahuda punya keturunan terus, salah satunya bernama David. Di dalam Injil disebut sebagai the King of David. David punya anak namanya King of Salomo. Al-Quran menginformasikan sebagai Sulaiman. Sulaiman punya 2 orang anak.
yang kemudian tidak jadi nabi, tapi keturunannya ada yang bernama Imran. Imran menikah dengan Hana. Hana dan Imran punya anak yang Quran menyebutnya Maryam, Anda menyebutnya Maria. Maria punya anak namanya, Al-Quran menyebut Isa bin Maryam, dan Anda menyebutnya Jesus of Christ. Sederhana, Pak. Kenapa berbeda? Itu masalah iman saja. Hari ini kita tidak sedang mempertentangkan iman, tetapi bagaimana kemudian kita merajut perbedaan-perbedaan yang ada untuk menjadi sebuah sumber kekuatan bagi sebuah bangsa besar yang bernama manusia. Lebih-lebih kita adalah bangsa Indonesia yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Indonesia, Pak. Mantap, Pak Ustadz. Ya, teman-teman sekalian, setelah kalian mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Ustadz ini, sebenarnya seakan ini baik adanya, tetapi sebenarnya banyak sekali kekeliruan. Contoh, sesuai dengan silsilah yang mulai dari Raja Daud katanya sampai ke Salomo atau Sulaiman bagi dia, lalu di situ lahirlah yang disebut dengan kakek Yesus, ya, Imran katanya. Ya, padahal itu bukan kakek Yesus, teman-teman sekalian ya. Karena Nabi Isa dan Yesus Kristus itu berbeda. Jadi kalau Imran lalu istrinya Hana, lalu anaknya yaitu Maryam, saudara Musa dan Harun, ya bisa-bisa saja ya, karena itu orang tua nabinya mereka, itu Nabi Isa. Tapi tidak seperti itu kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus ya, dia punya kakek itu yaitu Yoakim, dan neneknya yaitu Anna, lalu melahirkan yang namanya Maria atau Bunda Maria. Jadi berbeda dengan silsilah Isa Al-Masih. Ya, kemudian kalau kita melihat tadi Maryam di Islam, di Kristen dalam Maria, ini bukan orang yang sama, Pak Ustadz ya. Karena Maria ya itu tidak sejaman dengan Musa dan Harun. Tapi Maryam yang disebut dalam Al-Quran yaitu Maryam saudara Harun dan Musa. Ya, jadi ini berbeda sekali Pak Ustadz, jadi jangan disama-samakan juga ya. Saya juga tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan terakhirnya. Kemudian teman-teman sekalian, Isa adalah utusan Allah saja, dia hanya sebatas nabi. Tapi Yesus Kristus, dialah juru selamat, dialah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri yang telah nujul menjadi manusia sama seperti saya dan saudara-saudari semua. Dia mati di atas kayu salib, lalu dia bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga, kembali ke sorga, kembali kepada kealahannya. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya akan dibinasakan. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini berbeda sekali ya. Sementara Nabi Isa dia hanya nabi, kemudian tidak mati di salib, dan kelahirannya pun lahir di bawah pohon korma. Sementara Yesus lahir di kandang domba di Betlehem. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz ini seakan betul tapi tidak benar. Itu sebabnya di akhir videonya juga saya memberikan jawabannya bahwa Yesus Kristus bukanlah Isa, dan juga silsilahnya, kakeknya itu berbeda. Jadi Yesus dan Isa ini pasti orang yang berbeda. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.